Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, khususnya kelas 5 sekecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Kumaha damang? Mugia urang sadaya dipasihan kesehatan jeung keselamatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Barudak sadayana, dina dinten ieu Ibu bade ngaulang pengajaran bahasa Sunda tentang kalimat pananya. Nepangkeun nami Ibu Eva Jumalia. Ibu ngaulang di SDN Pulasaren 2. Oke, Ibu bade absen heulanya saha wae nu tos hadir di dinten ieu. Yang pertama, Altan Naraya Nurzaman dari SD Pekalangan. Kemudian ada Vega Firnanda Juliani dari SDN Karanganyar. Terus aya Sivi Falihah Maudi dari SDN Pulasaren 2. Kemudian Julian Nur Khadijah SDN Pulasaren 2, Fatir dari SDN Pulasaren 3, dan dari Rizky SDN Karanganyar. Oke, alhamdulillahnya sadayana barudak geus arasup di kelas bahasa Sunda. Oke, biar berkomunikasinya kita lebih mudah, nanti Ibu akan mendampingi dengan bahasa Indonesia juga ya. Oke, materi pembelajaran ayeuna menjelaskan penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya. Oke, nah sebelumnya anak-anak harus mempersiapkan dulu alat belajarnya. Yang pertama, alat tulis. Nu kadua, buku tulis. Dan katilu, buku cetak. Nah, oke, disiapkan helanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, Ibu akan pimpin doa dari sini. Anak-anak berdoa masing-masing ya. Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Roditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan barudak kedah ngedamel kecapananya di lebet kalimat pananya. Jadi anak-anak diharapkan dalam pembelajaran ini bisa membuat membuat kata tanya dari kalimat tanyanya ya. Nah, apa sih kalimat pananya teh? Kalimat pananya nyaeta kecap anu digunakeun dina kalimat pananya pikeun naroskeun jalmi, benda, perbuatan, lan kaayaan ya, sareng kaayaananya. Kemudian sedangkan kalimat pananya nyaeta kalimat anu ngandung pananya ka pihak sejen, anu dikintunkeun pikeun kengingkeun waleran ti pihak anu naros. Jadi kalau kalimat tanya itu ya
digunakannya dalam untuk kalimat bertanya, menanyakan, bisa untuk menanyakan orang, kemudian benda, kemudian keadaan, dan lain sebagainya ya. Terus kalimat tanya juga bisa untuk menanyakan ke orang yang lainnya. Dan dalam kalimat bertanya ini dibutuhkan jawaban dari lawan bicara kitanya, ya. Nah, tulisan kalimat pananya tungtungna make tanda pananya. Jadi dalam membuat kalimat tanya ini, tulisan kalimat tanya ini, nanti di akhirnya anak-anak harus menambahkan tanda tanya, ya. Nah, dina kalimat lisan kalimat pananya teh intonasina make intonasi tanya. Jadi dalam membuat dalam mengucapkan kalimat tanya, intonasinya pun harus menggunakan intonasi bertanya. Jadi ada nada lengkuknya, nggak lurus aja gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, ciri kecapananya. Apa saja sih ciri-cirinya di dalam kata tanya ini ya? Nah, ada karakteristik kecapananya. Yang pertama, tanda tanya ya. Yang tadi di awal dijelaskan bahwa kecapananya sok dituturkeun ku tanda tanya di tungtung kalimat. Jadi setelah membuat kalimat tanya, nanti di akhirnya itu ada diberi tanda tanya ya. Itu. Kemudian yang ciri kedua, kalimat awal kalimat ya, atau di kalimat awal. Nah, kecapananya biasana aya dina awal kalimat tanya ya. Jadi nanti pada saat membuat kalimat tanya, awalannya itu pasti berawalan dengan kalimat tanya dulu ya. Nah, kemudian nanti di akhirnya ada tanda tanyanya. Itu ya. Nah, oke. Jenis kecapananya dibagi karena 7 rupa di antarana ya. Jadi jenis kalimat tanya itu dibagi menjadi 7 bagian ya. Yang pertama, kecapananya naon. Nah, kecapananya naon ini artinya apa ya. Kemudian yang kedua, kecapananya saha, artinya siapa. Kata tanya siapa. Berarti yang tadi pertama ada kata tanya apa. Yang kedua ada kata tanya siapa. Nah, anu ketilu kecapananya iraha, artinya kapan. Kata tanya kapan. Kemudian yang keempat, kecapananya di mana ya, artinya di mana. Kata tanya di mana. Kemudian yang kelima, kecapananya naha, artinya mengapa. Kemudian yang keenam, kecapananya kumaha, artinya bagaimana. Dan yang ketujuh, kecapananya
sabaraha artinya berapa, ya. Jenis kecapanannya ini berarti tadi ada 7. Yang pertama naon, yang pertama naon, yang kedua saha, yang ketiga iraha, yang keempat di mana, kelima naha, keenam bagaimana, dan yang ketujuh berapa. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia mungkin anak-anak sudah hafal dengan singkatannya adik Simba itu ya. Nah, tapi ini dalam bahasa Sundanya. Naon, saha, iraha, dimana, naha, kumaha, dan sabaraha. Itu ya 7 kata tanyanya. Oke, selanjutnya. Nah, kecapananya naon? Naroskeun ngeunaan benda atanapi kaayaan. Ya, jadi kata tanya naon atau apa ini menanyakan tentang benda atau keadaan. Kemudian contohnya. Nah, di sini ada contohnya. Naon kapanjanganna dina kata NKRI? Apa kepanjangan dari kata NKRI? Nah, kemudian yang kedua ada kecapanannya iraha. Kecapanannya iraha ini naroskeun waktos ya. Kecapanannya iraha ini menanyakan tentang waktu. Kapan? Ya, kalau bahasa Indonesianya kapan? Menanyakan waktu. Contoh kalimatna iraha tepang tauna pun adik. Ya. Iraha tepang tauna pun adik. Nah, dalam pengucapannya pun harus ada intonasinya ya. Tadi nggak lempeng aja, nggak lurus aja gitu ya. Iraha tadi menanyakan tentang waktu. Yang ketiga, kecapanannya saha. Naroskeun ka jalmi atanapi pihak anu kalibet ya. Jadi kecapanannya saha ini menanyakan tentang orang atau hal-hal yang terlibatnya ya, yang termasuk ke dalamnya. Nah, saha ini siapa? Bagaimana contohnya? Nah nih, contohnya saha nami presiden kahiji Indonesia ya. Saha nami presiden kahiji Indonesia? Siapa nama presiden ke-1 Indonesia? Itu yang ditanyakannya. Nah, jawabannya apa ya kira-kira? Siapa ya presiden pertama Indonesia? Iya, betul, Soekarno. Oke, ya. Lanjut. Nah, kecapanannya di mana? Naroskeun di mana tempat hiji kejadian, lokasi anu kedah ditunjukkeun. Ya. Jadi kata tanya di mana ini menanyakan tempat kejadian, lokasi di mana kejadian tersebut terjadi. Ya. Nah, contohnya di mana hidup ngalanjutkeun sakolah S2-na ya. Di mana hidup ngalanjutkeun sakolah S2-na? Di mana kalian atau kamu melanjutkan ya sekolah S2-nya? Di mana anak-anak melanjutkan sekolah S2-nya? Nah, begitu ya intonasinya.
ada kata intonasi, ada nada yang berbedanya. Oke, selanjutnya kecapananya kumaha. Kumaha naroskeun kaayaan atanapi kajelasan tina hiji cara atanapi proses, ya. Kata tanya kumaha itu bagaimana, ya. Ini menanyakan tentang penjelasan dalam proses atau menanyakan prosesnya, ya. Caranya bagaimana. Dan kata tanyanya ini berada di awal kalimat. Contohnya, kumaha cara ngaleungitkeun noda dina acuk. Nah, kata kumaha ini adalah kata tanyanya yang berada di dalam kalimat tanya dan berada di awal, ya, berada di awal kalimat. Kumaha cara ngaleungitkeun noda dina acuk, ya. Dan berintonasinya pun berbeda, menggunakan intonasi menanya, bertanya, ya. Nah, kemudian ke kecapanannya yang selanjutnya, kecapanannya naha. Naroskeun sebab atanapi alasan kejadian kajantenan, ya. Jadi kata tanya naha ini menanyakan sebab atau alasan, ya, alasan tentang kejadian yang terjadi, ya. Contohnya, naha urang sadaya kedah ngabakti pun bapa sareng kapun ibu. Nah, kenapa sih kita harus berbakti kepada bapak dan ibu, kepada orang tua kita? Itu, ya. Itu contoh kata tanya pada kalimat tanya naha. Oke. Selanjutnya, kecapanannya sabaraha. Naroskeun seueur jumlah atanapi hijian. Jadi kata tanya sabaraha itu berapa ini menanyakan tentang jumlah, ya, berapa banyak itu. Contoh kalimatnya, sabaraha jumlah murid di kelas hidup, ya, berapa jumlah murid di kelasmu? Nah, ada berapa? Macam-macam, ya. Ada yang mungkin 30, ada yang mungkin 40, ya. Tuh. Oke, selanjutnya. Nah, yuk sama-sama nih. Nanti anak-anak coba ya kita latihan sama-sama, tulis di live chatnya. Bisa ya? Oke. Membuat kalimat tanya dengan kata tanya saha. Oke. Yuk, siapa nih yang bisa membuat kata tanya, kalimat tanya dengan kata tanya saha? Saha itu apa artinya? Siapa? Yo, siapa nih yang bisa membuatnya? Adakah yang sudah bisa membuatnya? Kemudian, nah tuh Rafika Channel, sahanu tadi lewat. Oke, tanda tanyanya ya sayang ya, kalimat tanyanya sudah betul, tapi tanda tanyanya kurang. Retno Apriliani, saha nami guru di sekolah? Oke, betul ya. Saha nami guru di sekolah?
tanda tanya. Jangan lupa di akhirnya diberi tanda tanya. Nelis Enda sahanami iya. Tanda tanyanya kemana sayang? Oke. Wah hebat, udah bisa semua ya. Yang terakhir nih ada Altan. Sahanamina guru bu ngajar bahasa Sunda teh. Oke, ya. Oke, Rafika. Nah, sekarang yang kedua. Nah, siap-siap lagi nih. Di mana? Ya. Kata tanya di mana? Kalimat pananyanya bagaimana ya? Coba, siapa duluan nih yang bisa membuatnya? Kata tanya di mana? Kalimat pananyanya di mana? Di mana? Siapa dulu nih yang sudah masuk? Tulis di live chatnya. Kalimat pananya di mana dengan kata tanya di mana? Kemana? Kemana? Di mana? Di mana? Di mana? Nah, jangan-jangan bingung ini. Di mana? Tadi di mana itu menanyakan apa ya? Menanyakan tempat. Altan Naraya. Di mana Bu Mina, Bu Eva? Oke, hebat. Altan hebat. Kemudian ada lagi yang lain? Oh, Saha udah sayang, sudah terlewat. Sekarang di mana? Baru Altan. Yang lain? Di mana? Di mana? Altan, ada lagi? Rafika Channel. Di mana Imahna Ayu? Oke, hebat. Sudah 2. Oke, lanjut ya. Oh, ada nih satu lagi nih, Sally Felicia. Di mana Imahna Rudi teh? Oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Lanjut. Kita coba untuk kata tanya yang ketiga. Kumaha. Kumaha. Bagaimana membuat kalimat tanyanya? Kalimat pananyanya bagaimana ya untuk kata tanya kumaha? Kumaha, di mana sudah? Susi terima kasih, Fatir juga terima kasih. Sekarang kumaha, di mana? Di mana? Kumaha, bagaimana kalimat pananyanya? Kumaha. Kumaha, oke. Gimana ya? Kira-kira ya, ingat. Kata tanyanya, kalau untuk membuat kalimat tanya ini, biasanya di awal ya. Dan jangan lupa diakhirinya dengan tanda tanya. Oke, Nelis, Enda. Oh, Altan dulu nih yang pertama. Altan, kumaha carana main kaleci? Oke, bagus. Kemudian Nelis, kumaha kabarna uate? Kumaha kabarna uate? Gitu ya. Nah, Rafika, kumaha cara nyieun kue bolu teh? Oke, Susi, kumaha keadaan Rudi teh? Wah, hebat. Semuanya udah bisa ya. Rizky, kumaha Inta? Kumaha Inta bermain? Kalimatnya kali ya. Diperbaiki ya sayang ya. Oke. Terima kasih semuanya. Nini terima kasih. Sasci juga. Kumaha. Kumaha apa itu ya? Kumaha rumah Benite. Oh, kok kumaha rumah Benite? Kalau kumaha itu menanyakan apa ya? Iya, kalau kumaha itu menanyakan tentang bagaimana gitu ya. Artinya kumaha itu. Bukan kumaha rumah Benite. Kalimatnya kurang baik ya.
Oke, belajar lagi Saci. Oke, lanjut sekarang yang terakhir nih, yang keempat. Oke, terima kasih tadi yang sudah menjawab membuat kalimat pananya tentang kata kumaha. Sekarang yang terakhir ya, kata tanyanya iraha. Bagaimana sih kalimat pananyanya iraha? Iraha. Nah, sekarang iraha. Iraha tuh menanyakan tentang apa ya? Biasanya waktu. Nah, bagaimana nih iraha? Iraha. Oh, belum. Nah, Nelis, iraha angkat sekolah teh. Kemudian Eva partner. Iraha bade ameng karompok abi. Oke. Ni Astuti, iraha Siti jatuh. Tanda tanyanya sayang. Nah, Susi Darmadi, iraha Beni balik sekolah teh. Tanda tanyanya jangan lupa. Rafika Channel, iraha ka Bandung. Iraha ka Bandung teh. Oke, bagus. Kemudian Shelly, iraha Bapak angkat ka Bandung nak. Iraha Bapak angkat ka Bandung nak. Gitu ya. Oke, Fatir, iraha bade ka sakola teh. Iya, encus, iraha ruang guru. Iraha ruang guru. Enggak nyambung ya sayang ya. Iraha itu menanyakan tentang waktu. Dan jangan lupa dalam membuat kalimat pananya ini diakhiri dengan tanda tanya. Kalau nggak ada tanda tanyanya nanti bingung, oke? Jadi alhamdulillah nih anak-anak sudah bisa iya encus, iraha ruang guru. Oh, belum tepat kalimatnya ya encus ya. Siti iraha abah ameng karompok. Oke, terima kasih tadi buat anak-anak hebat yang sudah berlatih membuat kalimat tanyanya dan berani. Oke, hebat. 2 jempol buat kalian semua. Nah, alhamdulillah ya, berarti anak-anak sudah bisa membuat kalimat pananya dari kata tanya. Tadi yang 7, kalau bahasa Indonesia itu ada adik Simba, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ada naon, kemudian ada apa lagi? Saha, di mana, kumaha, iraha, kemudian apa lagi? Yang keenamnya ya, tuh ya, yang keenam dan ketujuhnya. Oke, nanti untuk latihan di rumah nih anak-anak ya, buat kalimat dari kata tanya naon, iraha, saha, di mana, kumaha, naha, dan sabaraha ya. Nanti anak-anak buat kalimat tanya dari 7 kata tanya tersebut ya. Tulis di buku, tulisnya yang rapi, yang jelas, dan jangan lupa dalam membuat kalimat bertanya ini diakhiri dengan tanda tanyanya ya. Oke, nanti kalau sudah anak-anak fotokan bisa dikirim ke guru masing-masing. Oke, semangat terus dalam belajarnya ya nak. Oke, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Terima kasih anak-anak hebat kelas 5 sekecamatan Pekalipan. Semangat belajar selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.